Novel Bamukmin saran ke Kapolri, bebaskan Rizik agar dapat simpati umat Islam. Ditulis oleh Sardi di seword.com. Kapolri baru sudah dilantik, namanya Listio Sigit Prabowo. Sempat mendapat berbagai penolakan karena latar belakangnya yang non-muslim. Toh, ini tidak berarti apa-apa. Dia tetap pantas dan layak diangkat sebagai Kapolri. Novel Bamukmin menagih janji Kapolri sehari usai dilantik. Dia menagih janji soal menghilangkan istilah kriminalisasi ulama. Menurutnya, dia harus bisa membuktikannya pada sejumlah kasus yang menyeret ulama belakangan ini. Beberapa di antaranya adalah kasus yang dialami oleh Rizik, Ustadz Maher, dan Sugi Nur alias Gus Nur. Menurut Novel, Kapolri harus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kalau memang serius dengan komitmen ingin menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. Tentunya Kapolri yang baru dilantik saat ini bisa merealisasikan komitmennya, kata Novel. Selain itu, Novel juga berharap agar mantan Kapolda Banten itu membuat terobosan yang menjadi prioritas agar bisa meraih simpati umat Islam. Caranya dengan membebaskan IB, HRS, Ustadz Maher, dan Gus Nur, serta ulama lain saat ini mempunyai status belum SP3. Katanya, kalau Novel udah buka suara, berasa kayak orang paling penting di negara ini. Seolah sudah mewakili seluruh umat Islam di Indonesia. Sungguh tak tahu malu. Sebagian besar pasti mual dengan ucapan orang ini. Siapa pula yang mau diwakili olehnya? Lebih tepatnya orang ini mewakili gerombolannya sendiri. Gerombolan yang sedang sakit hati karena junjungannya dan rekan-rekannya sedang menikmati hukuman sebagai tahanan. Dulu sering bilang siapapun tidak boleh intervensi hukum. Apakah Novel masih ingat itu saat kasus Ahok sedang bergulir? Dengan arogannya bicara seperti itu, bahkan ultimatum presiden tak boleh ikut campur. Sekarang, kok malah mau menyetir Kapolri untuk terbitkan SP3? Cermin, mana nih cermin? Novel juga dulunya tak setuju Listio jadi Kapolri. Dia mengaku khawatir dengan Listio yang non-muslim mengisi posisi Kapolri. Karena dia takut jika kalangan Islam makin tersudut dan teraniaya dengan kehadirannya. Bukan tidak mungkin, bisa saja Sigit kebalikan dari Kapolri yang muslim sebelumnya, yaitu bisa menghormati dan merangkul para ulama dan umat Islam, kata Novel. Ada dilema tersendiri jika nantinya Kapolri dipimpin oleh orang yang tidak mewakili agama mayoritas. Menurut dia, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia bisa dikatakan sebagai tertindas. Memang suatu dilema kalau sesuatu kekuasaan atau jabatan dipegang oleh orang yang tidak mewakili mayoritas, kata dia. Kapolri yang muslim, ulama diskriminalisasi, bahkan terjadi pembantaian terhadap pejuang Islam yaitu 6 laskar yang dibantai, dan ini menjadi kekhawatiran kami, katanya. Rajanya teriak kriminalisasi ulama, jelas-jelas yang ditangkap itu salah dan meresahkan, masih pintar berlindung di balik kriminalisasi ulama, ngelawak gak lucu, tapi bikin kesel. Mereka sedang melindungi kelompok sendiri, tapi dengan mengatasnamakan umat Islam, mewakili seluruh umat Islam. Betapa hebatnya mereka, tak tahu malu berpikir seperti itu. Nampaknya mereka sudah tidak bisa dibikin sadar, memang sudah begitu wataknya. Kelompok yang merasa paling benar dan paling suci. Biarlah mereka nangis dan kecewa. Kalau dipikir-pikir, kesedihan mereka lumayan menghibur dan menarik dinikmati. Kita senang-senang saja melihat mereka terus sakit hati seperti itu. Memang sudah nasib mereka mengalami kejadian seperti ini, mengingat betapa arogannya mereka saat sedang berada di atas angin. Sekali-kali biar mereka rasakan bagaimana rasanya berada di bawah dan nangis-nangis tak berdaya. Justru mereka yang konyol saat beropini sangat menghibur. Ini menandakan mereka pasrah tapi masih tidak mau mengakui. Putus asa mereka adalah sumber hiburan bagi kita. Buat orang yang punya logika, coba pikir. Mereka terkesan gampang sekali bernegosiasi dengan prinsip mereka sendiri. Yang penting keinginan mereka terpenuhi. Awalnya menolak Kapolri karena masalah agama, sekarang tidak mempermasalahkan. Tujuan mereka cuma satu, ulama versi mereka harus dibebaskan apapun ceritanya. Sama kayak demo, apapun demonya presiden tetap dituntut mundur. Tapi, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kocak kalau melihat mereka lagi sedih. Ngomongnya luar biasa kebangetan, ngomong gak dipikir-pikir dulu. Teruslah seperti itu, mayoritas bakalan tertawa dan masa bodoh. Bagaimana menurut Anda? Analisis nasib Anies di antara Pilkada 2022 dan 2024 ditulis oleh Sardi di seword.com.
Dalam draft RUU disebut soal penyelenggaraan pilkada serentak yang kabarnya akan diadakan tahun 2022, termasuk salah satunya adalah Pilkada DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, pilkada ini akan digeser ke tahun 2024 bersamaan dengan penyelenggaraan Pilpres. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolak. Saya tidak akan bicarakan teknisnya di sini. Setuju atau tidak, saya netral saja karena masih terlalu dini untuk mengomentari soal ini. Hanya saja ini sangat menarik, apalagi kalau bukan Pilkada DKI Jakarta. Sudah ada komentar yang menyebut bahwa yang setuju dengan Pilkada 2022 tidak lain karena ada yang ingin Anies melaju ke tahun 2024 sebagai capres. Begini analisis saya. Dulu sudah ada kabar kalau Pilkada akan digelar tahun 2024, yang artinya ini akan membuat Anies berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Karena masa jabatannya hanya akan bertahan hingga tahun 2022, kurang dari 2 tahun lagi. Pada 2022, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur DKI. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir. Artinya, Anies akan vakum dan gagal memperpanjang kekuasaan setidaknya untuk merawat popularitas. 2 tahun vakum ini bisa membuat Anies jeblok popularitasnya karena otomatis tidak akan disorot media. Selain itu, dia tidak bisa memamerkan hasil kerjanya di media sosial. Tanpa itu semua publik pelan-pelan akan melupakannya. Sekaligus memberikan peluang besar bagi siapapun yang ingin menantang Anies agar mendapat sorotan. Dengan asumsi penantang ini masih menjabat posisi tertentu. Jika opsi Pilkada 2024 ini dipilih, Anies akan redup pelan-pelan dan butuh upaya yang ekstra keras agar dapat meningkatkan popularitasnya kembali. Tanpa popularitas tersebut, sangat sulit bagi partai politik mengusungnya. Anies juga bukan anggota partai tertentu. Tapi kalau opsi Pilkada tahun 2022 dipilih, ini adalah jalur yang sebelumnya diharapkan Anies. Jalur ini pula yang sudah dilalui gubernur sebelumnya. Posisi Gubernur DKI adalah batu loncatan terbesar sebelum meraih kursi RI 1. Ada semacam kepercayaan bahwa Gubernur DKI memiliki peluang paling besar sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Alasannya, sorotan media masif selama menjabat. Mau sehebat apapun kepala daerah di provinsi lain, tetap saja Gubernur DKI yang paling disorot media. Ini adalah keuntungan yang sudah pasti di depan mata. Jika Pilkada 2022 jadi dilaksanakan, Anies pasti akan mencalonkan kembali. Sangat sulit ditebak apakah Anies akan kembali menang, karena belum tahu siapa penantangnya. Jika Anies memang sangat berniat untuk menuju RI 1, maka kemenangan di Pilkada ini mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Kalau kalah, Anies akan vakum 2 tahun sebelum tahun 2024. Artinya, Anies kehilangan momentum. Dan kondisi yang sama dengan ketika Pilkada digeser ke tahun 2024. Anies harus menang agar selama 2 tahun berikutnya, Anies bisa membuat gebrakan besar untuk menaikkan citra politiknya. Kemenangan ini penting bagi Anies, sekaligus sebagai framing kalau dirinya memang berkualitas, sehingga dipilih kembali oleh warga DKI Jakarta. Tidak peduli cara apa yang akan dia gunakan untuk menang, yang penting menang dulu. Framing ini sangat penting. Modal ini kemudian ditambah dengan kerja yang progresif selama 2 tahun. Dengan demikian dia siap nyapres. Jadi, kalau melihat beberapa opsi di atas, hanya ada satu jalan bagi Anies, yaitu berharap Pilkada dilaksanakan tahun 2022 dan menang. Ini yang agak mengkhawatirkan. Jika niat Anies sangat menggebu-gebu, bisa dibayangkan cara seperti apa yang akan digunakannya. Kalau kita berkaca pada Pilkada tahun 2017 lalu, sedikit banyak, semua mata pasti akan tertuju dengan Pilkada DKI, dan sedikit banyak pasti ada yang mengaitkannya dengan RUU Pemilu yang saat ini sedang dalam pembahasan. Pilkada DKI Jakarta bisa dibilang sangat prestisius setelah Pilpres. Pilkada DKI bisa menentukan dinamika politik untuk Pilpres ke depan. Kalau ditanya, apakah saya memilih Pilkada tahun 2022 atau 2024? Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah Anies kalah. Anies tidak layak bahkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI, apalagi menjadi Presiden. Tidak becus dan banyak pertanyaan yang belum terjawab soal anggaran. Misalnya, komitmen fee Formula E.